Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Pramudita Sirait. Saya kelas KPIA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi dari komunikasi massa bab 1, bab 2, dan bab 3. Dan yang pertama saya akan menjelaskan materi dari bab 1 yang berjudul pengertian komunikasi massa. Jadi, komunikasi massa terdiri dari dua kata, yakni komunikasi dan massa. Menurut Wilbur Schramm, yang menyatakan bahwa komunikasi itu berasal dari kata lain yaitu komunis, yang juga berarti common atau sama. Lalu, komunikasi ini merupakan ilmu yang mempelajari sebuah pernyataan antar manusia, di mana pernyataan tersebut dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang yang sangat berarti bagi komunikator dan juga komunikan. Lambang-lambang yang dimaksud dari pengertian tersebut adalah berupa lambang bahasa, yaitu bahasa secara lisan maupun bahasa secara tulisan. Sedangkan istilah massa, sebagaimana dikatakan oleh P.J. Bauman, digunakan untuk menunjukkan suatu golongan penduduk yang besar, juga untuk menunjukkan jumlah pendengar yang luas. Tidak ada organisasi, tetapi ada ikatan dan persamaan jiwa. Ada beberapa komunikasi massa menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut De Fleur dan MC Quayle, yang menyatakan bahwa komunikasi massa adalah suatu proses di mana komunikator dan komunikan menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan secara luas dan terus-menerus, menciptakan makna-makna serta diharapkan dapat mempengaruhi halayak yang besar dan beragam dengan melalui berbagai cara. Yang kedua, adapun menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang yang banyak. Adapun ciri-ciri dari komunikasi massa yang disampaikan oleh De Fleur dan MC Quayle pada tahun 1985 yaitu yang pertama, ditujukan ke halayak luas, heterogen, tersebar, anonim, serta tidak mengenal batas geografis dan kultural. Yang kedua, bersifat umum, bukan perorangan. Yang ketiga, penyampaian pesan berjalan secara cepat dan mampu menjangkau halayak yang luas dalam waktu yang singkat. Yang keempat, penyampaian pesan cenderung satu arah. Yang kelima, yaitu kegiatan komunikasi dilakukan secara terencana, terjadwal, dan terorganisir. Adapun ruang lingkup dari komunikasi massa, yang pertama menurut pandangan klasik dan pandangan modern. Yang pertama yaitu pandangan klasik. De Fleur dan MC Quayle menyebut hanya 5 jenis-jenis komunikasi massa. The Big of Mass Media, yaitu surat kabar, majalah, radio, televisi, dan juga film. Menurut Astrid S. Susanto yang menyatakan bahwa komas bisa juga berlangsung tanpa menggunakan media massa. Berarti ruang lingkup yang tergolong klasik dapat berupa retorika atau kegiatan berpidato dan public speaking. Yang kedua, pandangan modern. Perkembangan komas yang terjadi belakangan ini dan seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi informasi yang demikian pesat, maka kini orang-orang dapat menggunakan sarana komunikasi yang lebih modern dan lebih canggih semacam media sosial atau yang biasa disingkat dengan medsos, yaitu media online dan internet. Masuk ke materi yang kedua, yaitu elemen ataupun komponen dalam media massa. Yang pertama ada komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga halayak, yang keempat filter, yang kelima media, dan yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah seseorang yang menyampaikan sebuah informasi kepada komunikan ataupun kepada halayak. Kedua, pesan. Sesuai dengan karakteristik informasi atau pesan komunikasi massa yaitu bersifat umum dan terbuka, maka pesan tersebut harus diketahui oleh semua orang. Penataan pesan sangat bergantung pada sifat media yang pada kenyataannya berbeda satu sama yang lain. Pesan atau informasi yang disampaikan oleh media massa pada umumnya diusahakan bersifat objektif, aktual, lengkap, dan seimbang. Ketiga, media. Media yang dimaksud dalam komunikasi massa yaitu media yang memiliki ciri khas dan mempunyai kemampuan untuk memikat perhatian halayak secara serentak. Media pada umumnya berbentuk koran dan majalah, yaitu media cetak, lalu radio, televisi, dan juga film, yaitu media elektronik.
Lalu belakangan ini media commerce bertambah lagi, yaitu dengan hadirnya media-media sosial seperti Twitter, Facebook, Line, dan sebagainya. Keempat, halayak. Halayak merupakan sasaran yang dituju oleh komunikasi massa, yaitu massa atau sejumlah besar halayak. Kelima, ada filter. Dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan media pada umumnya ditujukan kepada massa atau halayak yang amat heterogen. Maka dari itu, pesan tersebut akan disaring ataupun difilter oleh penerima. Yang keenam, ada umpan balik atau yang biasa disebut dengan feedback. Fungsi dan manfaat umpan balik adalah sebagai kontribusi atau pemberian masukan bagi komunikator mengenai pesan-pesan yang telah disampaikan atau didistribusikan kepada halayak. Dan tujuan dari feedback ini sendiri adalah terciptanya suatu perubahan dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Merupakan suatu perubahan yang ditujukan oleh komunikan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh komunikator. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu fungsi dari komunikasi massa. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari komunikasi massa menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Harold de Lasswell. Yang pertama, fungsi pengawasan, fungsi korelasi, fungsi pewarisan sosial. Lalu, menurut Charles Lorbert Wright, yang pertama ada fungsi pengawasan, kedua fungsi korelasi, ketiga fungsi pewarisan sosial, dan yang terakhir fungsi hiburan. Lalu, adapun fungsi komunikasi massa bagi individu yang dikemukakan oleh Becker, yaitu berfungsi untuk pengawasan atau pencarian informasi. Yang kedua, fungsi pengembangan diri. Yang ketiga, fungsi fasilitasi dalam hubungan sosial. Yang keempat, substitusi penggantian hubungan sosial. Lalu, membantu melegakan emosi, sarana pelarian dari ketegangan dan keterasingan. Dan yang terakhir, bagian dari kehidupan ritual atau rutin atau yang biasa disebut dengan ritualisasi. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi komunikasi massa bagi masyarakat. Yang pertama, fungsi pengawasan lingkungan atau social surveillance. Yang kedua, fungsi korelasi sosial atau social correlation. Yang ketiga, fungsi sosialisasi atau social transmission. Dan yang keempat, fungsi hiburan ataupun entertainment. Baik, cukup sekian dari penjelasan materi dari bab 1, 2, dan 3. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.